Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman? Ya, Music Lover, ketemu lagi sama gue Glenn di sini di IG Live Sinfonia Musik atau di channelnya Glenn, GLENN-nya 2, Glenn Latohero. Oke, hari ini seperti biasa setiap hari Jumat kita bakalan ngobrol-ngobrol sama sesuatu yang berbau musik, ya. Biasanya tentang musisi, tentang pendidikan musik, pokoknya serba musik lah. Kalau yang audio kan setiap hari Selasa sama hari Minggu. Nah, untuk musik setiap hari Jumat. Nah, hari ini gue ditemenin lagi ya teman gue Jelia Megawati Heru. Yeay. Beberapa bulan lalu kayaknya ya, beberapa minggu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol juga tentang materi yang sama sih sebenarnya, how to teach music online. Cuman sekarang part 2. Kenapa part 2? Rencananya ini lebih detail lagi Music Lover. Jadi lebih detail tentang aplikasinya gimana, langsung kalau misalnya ketemu orang tuanya, terus kalau mau ketemu anaknya apa aja yang mesti dipersiapkan. Jadi detail-detailnya. Kalau kemarin kita lebih ke arah konsep-konsepnya doang. Nah ini teman-teman yang nonton pasti bahkan banyak sekali dapat ilmu. Kenapa? Karena ini intinya ini lebih ilmu semuanya. Tuh ada halo dari Jerman loh, Jel. Oke, mungkin buat yang belum kenal, saya jelasin dulu ya. Mungkin baru pertama kali nonton di IG Live ini, yang mungkin gak lihat part satunya. Tapi tenang aja, nggak akan memang menyambung, tapi ini pasti lebih menarik gitu ya. Jelasin latar belakang Jelia. Jelia itu seorang pianis, seorang music educator, terus kemudian dia adalah seorang Rock School keynote speaker. Jadi pembicaranya untuk sistem assessment dari Rock School, itu beliau pembicaranya. Kemudian kalau ada yang tahu mungkin majalah Staccato, majalah pendidikan musik di Indonesia, ini Jelia salah satu penulisnya yang rutin, ya bukan cuma satu kali nulis tapi rutin menulis. Kemudian beliau adalah penulis buku Kurikulum Pendidikan Nasional dan juga penulis buku hitam putih Pianolisius dan Pengetahuan Dasar Musik Teori. Jadi ini sudah ahli banget dalam pendidikan musik. Ya, kalau Music Lover tahu, ini seorang yang sangat penting di pendidikan musik. Oke, Jel, apa kabar nih Jel? Selamat sore, selamat malam kayaknya ya. Oke Jel, gimana nih kabarnya? Setelah kita beberapa minggu yang lalu belum nggak ketemu, lu kegiatannya apa nih? Singkat aja lah. Ya masih mengajar online tentunya. Masih ya. Beberapa murid udah mulai aktif lagi untuk datang in person lesson ya. Oke. Sebagian masih memilih untuk online lesson. Online lesson. Ya. Oke. Terus kemarin kan lu juga sempat ngasih seminar di Rock School kan? Betul. Setelah kita terakhir ketemu di itu kan lu juga ikut seminar dan gue ikut seminar lu juga ya di Rock School ya. Nah, itu kita secara real life bagaimana mengajar online gitu. Ya. Di sama Rock School itu ya. Selamat Iya, gue ikut dari awal sampai selesai dan gue nggak ngantuk loh, gue menyimak sampai akhir loh. Wow, kualitas audionya gimana? Itu materinya bagus. Oke. Materinya bagus banget. Oke, kita mulai aja kali ya, Jel. Ini mungkin teman-teman banyak pemusik-pemusik, banyak mungkin orang tua murid, banyak juga pengajar, pendidik musik juga mungkin udah nggak sabar nih untuk lihat materi lu kali ini gitu. Dan gue senang banget lu bisa nampilin kayak gini loh, keren banget loh. Gue nggak bisa soalnya gue pakai Android. Aduh, ini keren banget. Nanti bakalan ada kayak slide-slide gitu ya, nanti lu tampilin untuk bantu ya. Ya. Oke, sip, keren banget nih. Gue nggak sabar nih. Oke, Jel, kita masuk aja mungkin dari pertanyaan pertama gitu ya. Mungkin ini kan kalau kita online ya, kalau kita langsung melakukan online music itu biasanya banyak kendala-kendala atau banyak anggapan-anggapan, mungkin juga mitos-mitos itu dari orang tua murid, dari murid itu tentang online course atau online musik online gitu. Nah, kira-kira ini gimana ngadepinnya, Jal? Oke, pertama kita ngomong dulu ya, kenapa sih kita pelajaran online? Kenapa kita nggak in person? Kita bilangnya ada in person online, ada virtual atau online music lesson. Kita online karena satu, situasinya kita darurat ya, karena COVID dan dalam koridor KLB atau kejadian luar biasa, status juga PSBB,
masih dalam masa transisi, dan online adalah satu-satunya alternatif dalam kondisi COVID-19 yang dilakukan oleh semua musisi, guru musik, praktisi, dan siapapun yang bergelut dalam ranah musik. Tujuannya kenapa kita online? Ya supaya musik itu tetap eksis dan musik itu tetap hidup ya, walaupun dia terseok-seok gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus keep our routine. Ya penting untuk menjaga, seperti yang Glenn udah pernah bilang dari sesi yang lalu kan, kalau misalnya Glenn seminggu aja nggak latihan, gimana caranya kan? Gitu. Pasti udah kaku banget tangannya kan. Nah, ini kan kita belajar musik ini bukan cuman bulan, tapi juga tahunan ya. Kita jadi penting untuk menjaga agar murid mempunyai rutinitas dan ritme aktivitas yang teratur, dan dia juga bisa tetap berlatih di rumah walaupun dalam kondisi seperti ini, dan supaya juga kemampuan bermusiknya yang udah dipelajari bertahun-tahun tidak sepenuhnya hilang dan tetap hidup dalam passionnya yang menjadi seorang manusia ya gitu. Terus yang ketiga adalah elemen online adalah fitur elemen pendidikan musik masa kini dan yang akan datang. Jadi ya mau nggak mau nanti kita akan berhadapan sama yang namanya online ya, sooner or later ya, suka atau tidak suka ya, karena itu adalah bagian dari sosial budaya anak zaman now ya. Dan elemen online ini atau virtual akan bermain di setiap bidang seni di masa depan. Dan kalau kita tidak ikut berinvestasi dan berpartisipasi, kita akan ketinggalan di kelas. Pasti. Ya, tentunya banyak kekhawatiran bahwa pelajaran online itu tidak efektif dan kemungkinannya tingkat keberhasilannya kecil. Ya, kalau gitu anaknya gimana kalau misalnya nggak maju? Gimana kalau misalnya malah frustrasi gitu kan? Nah, disitulah kita sebagai guru harus bisa meyakinkan orang tua murid bahwa pelajaran musik online tuh nggak harus ribet ya, nggak harus pakai teknologi yang mahal-mahal atau rumit ya peralatannya. Kita bisa kasih kiat-kiat atau tips pada orang tua mengenai beberapa cara sederhana untuk memposisikan perangkat. Terus bagaimana alternatifnya, plan B kalau misalnya teknologinya gagal selama panggilan langsung itu berlangsung ya. Dan apa tips-tipsnya gitu. Nah, jadi itu tergantung dari kitanya sendiri juga gitu loh. Hubungan kita dengan orang tua. Bagaimana kita bisa meyakinkan hal ini. Gitu. Tentunya ada perbedaan yang mendasar dari kelas musik online dan kelas musik in person lesson. Yang ketemu langsung, berhadapan langsung gitu ya? Ya, dalam hal komunikasi, dalam sebuah lesson yang real time, guru dan murid punya interaksi sosial yang jelas, yang direct, misalnya kontak mata, terus kedekatan fisik. Kita bisa memperbaiki ada sentuhan secara langsung, fingeringnya bisa kita betulin langsung dalam hitungan detik. Begitu juga dengan detail dari dinamika, ya kan. Terus permainan duet, kita bisa langsung nulisin tanda pada partitur musiknya, ya itu apa ya namanya? Itu privilege gitu sekarang, ya karena kita nggak bisa lakukan itu. Nah, sedangkan pada kelas online atau virtual, ini hanya tidak bisa dilakukan segitu detailnya seperti in-person lesson. In-person. Hanya secara general saja atau umum. Dan Anda pasti dapat, kita semua pasti mengalami banyak kendala untuk menangkap interaksi murid itu dengan jelas detailnya. Nah, di mana kualitas suara dan gambar juga akan dibatasi oleh gadgetnya kita, gadgetnya murid, dan juga koneksi internet. Ya, gitu. Jadi, nah itu biasanya pandangan-pandangan orang tua ya tentang kendala-kendalanya yang biasanya mereka pertimbangkan untuk ini masih problem gua nih untuk ikutan online gitu-gitu ya. Nah kalau ini apa nih Jal? Nah ini jadi kiat-kiat tips mensosialisasikan pelajaran musik online ke murid.
Yang pertama nice. adalah kita harus mempunyai seperti yang gue bilang, hubungan yang baik dengan orang tua. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak kenal orang tua murid, pasti orang tua murid juga nggak mau lah lanjut buat apa gitu kan. Setuju banget. Seperti ini mau kita pinter profesor kayak gimana, mau kita sebagus apapun, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua murid, kita akan gagal untuk convince mereka untuk melanjutkan pelajaran online. Ya, jadi komunikasi dua arah itu memang esensial. Ya, karena bukan cuman buat muridnya aja, tapi ke orang tuanya juga penting sekali ya. Iya kan, yang bayar kan orang tua. Iya benar. That's right, benar. Muridnya mau, mamanya no. Iya. No, sekarang time gitu. Nah, jadi benar. kita meyakinkan sebenarnya kenapa sih kita kenapa online, kenapa maksa online, kenapa nggak nunggu semuanya berlalu aja, badai berlalu. Ya ketika badai berlalu, anaknya udah minus nanti, udah nggak bisa main musik lagi, ya kan? Iya. Nah, lalu yang pertama, jadi kita ada build good relationship. Ya, kita harus aktif. Aktif itu dari kitanya sendiri. Waktu pertama kali COVID itu melanda, mulai ya, yang semua parents kan semua udah nggak bisa datang lagi secara in person. Panik gitu, pasti waktu itu panik semuanya. Iya, nah terus yang gue lakukan adalah gue coba cari cara alternatif gimana ya bisa gitu supaya ini tetap berlanjut. Nah online itu bisa dilakukan dengan apa aja, cari solusinya. Dan gue coba dulu test drive. Baru gue coba ngomong sama orang tua, gue yakinkan orang tua kita nih gitu, sekarang kita bisa online karena sekolah juga ternyata online semua kan gitu loh. Iya betul. Ya kenapa musik nggak bisa gitu, walaupun musik sebenarnya jauh lebih sulit karena ada kendala. Karena skill, karena kita skill kan. Ya, betul. Tapi ternyata dalam perjalanannya kayak seperti Zoom itu juga ada solusinya supaya suaranya itu audionya bisa bagus. Ya nanti kita nggak mungkin bisa bicara juga. Jadi semua tuh orang makin pintar dan punya solusi untuk semuanya, dan itu memungkinkan ya untuk online. Yang kedua adalah kita membuat pengumuman. Kalau dari sekolah announcement. Atau pemilik piano studio atau music school, Anda harus membuat announcement. Ya, pengumuman yang singkat dan jelas mengenai konsep pelajaran musik online dan kebijakan sekolah musiknya itu apa. Nah itu bisa melalui email, bisa message ke grup, biasanya kan WA grup, maupun media sosial juga bisa. Tekankan manfaat positif dari pelajaran musik online ini. Pentingnya menjaga rutinitas dan manfaatnya bagi anak itu apa. Terus penjelasan singkat sedikit saja bagaimana prosedur pelajaran musik online itu. Karena kan mereka kan juga awam, mereka nggak tahu sama sekali harus apa ini ke online, how gitu. Nah harus di pengumuman itu kita harus bisa jelasin sedikit gitu bahwa ini mungkin gitu. Lalu pikirkan juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka nanti akan ajukan. Pasti banyak kekhawatiran ya gitu. Kalau misalnya stres, malah frustrasi kalau misalnya nggak bisa ya kan, udah skill, udah 20 kali pertemuan masih nggak bisa misalnya. Nah lo gimana dong miss gitu kan. Nah well maybe bisa jadi frustrasi dan stres, tetapi kayak positif kita itu dilahirkan jadi survivor orang ya. Jadi kekuatan manusia nomor satu itu adalah beradaptasi dan survive dengan segala situasi gitu. Kita bisa berpikir. Jadi justru di dalam kondisi terjepit kita bisa jadi very creative ya. Dan belajar banyak di luar zona nyaman kita dan kita bisa coba semuanya gitu ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah bagaimana kita mengartikulasikan maksud dan tujuan kita dengan proper, nggak bikin sakit hati. Ya, kita maksudnya harus berempati terhadap situasi yang sekarang kan, kita tahu ada suaminya di PHK, atau ya kan? Kondisi keluarganya gimana gitu. Betul. Jadi situasinya setiap orang kan lain-lain ya. Betul. Nah, kita bisa berempati dan kita juga sensitif, peka gitu. Ini mau dibawa kemana dan kita ngomongnya juga harus diartikulasikan dengan baik. Ya, belajar untuk peka dan prihatin dan tanggap ya. Karena semua orang juga dalam kondisi terjepit dan stres. Ya. Terus yang keempat adalah gimana kita fleksibel. Fleksibel. Fleksibel dengan
waktu dan durasi pelajaran musik online. Ya karena kan tingkat konsentrasi setiap anak-anak beda-beda. Terus ada anak umur 6, ada anak umur 7, ada anak umur 10. Betul. Bagaimana kita bisa fokuskan diri untuk anak yang umur 6 45 menit? Nggak mungkin. Iya, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Susah Jadi, sekali. harus 25 menit. Terus kalau untuk yang 10 tahun mungkin bisa 30 menit. I don't know. Kan? Nah, biarkanlah pihak murid dan orang tua murid yang fleksibel, yang memutusin sebenarnya dia mau pakai teknologi apa. Mereka mau pakai handphone kah, mau pakai tablet kah, laptop atau komputer. Mereka lebih nyaman yang mana pilihannya. Dan adalah baik untuk mempunyai banyak opsi di platform Anda gitu kan. Jadi kalau misalnya platform yang dipilih nggak berfungsi, bisa pindah yang lain. Yang lain, ya. Gitu. Dan juga jadwal kita juga harus bisa lebih fleksibel. Yes. Terus yang kelima adalah kita punya opsi, alternatif atau solusi. Option. Iya. Maksudnya gimana nih? Jadi kita tuh kalau misalnya nggak bisa pakai yang tadi gagal dengan panggilan langsung, ya, kita punya beberapa option, misalnya seperti video rekaman hasil latihannya. Ya. Terus gurunya bisa kirimin juga video instruksional dengan beberapa komentar, demonstrasi atau tips-tips berlatih supaya anak itu bisa praktis untuk sampai minggu yang akan datang. Ya, jadi ini juga opsi video lesson ini baik karena bisa jadi cadangan untuk jaga-jaga kalau misalnya teknologi tadi gagal selama panggilan langsung karena koneksinya jelek atau apapun, dan Anda bisa pakai opsi ini untuk meyakinkan para parents kalau khawatir nanti nggak bisa gitu, atau nanti kalau misalnya mati gimana, nanti kalau misalnya nggak kedengeran gimana gitu ya. Lalu yang keenam adalah kita harus informatif. Bisa mungkin menyediakan tips-tips informasi tentang ya bagaimana cara menyeting gadgetnya, terus apa itu platformnya, di mana downloadnya, meeting ID itu apa, passwordnya masukinnya di mana, ya kan itu kan pertanyaan parents pada bingung dan pada stres karena anak-anaknya semua pada online. Ya kan, di sekolah. Dan mereka kadang-kadang belum pernah ngelakuin kan, jadi masih kagok dengan hal itu. Jadi bikin ID baru aja itu susah loh, nggak gampang bikin ID baru untuk satu platform baru gitu. Iya, ya udah itu aja sih kalau misalnya untuk parents ya. Jadi di sini juga. Jadi ini informasi tentang sosialisasi, bagaimana kita menyampaikan sosialisasi tentang online course atau teach music online ini ke parents ya. Secara garis besar ini poin-poinnya aja ya. Iya, betul. Nah, ini kan yang tadi, ini adalah in person, bedanya in person lesson dan virtual lesson. Ya kan? Di mana in person tuh bisa direct, kalau virtual lesson tidak bisa direct. Terus kalau misalnya in person kita bisa group lesson, kalau misalnya virtual kita cuma bisa one to one, ya kan? Terus kalau misalnya di in person, ya kita baiknya juga jangan pakai repertoire yang susah-susah, ya kan? Lagi zaman COVID ini diajarinnya dikasihnya yang ribet gitu, yang belibet jari-jarinya ya. Ya kan, etude dari Chopin nomor berapa, opus berapa, wah, ya muridnya. Justru di saat seperti jangan main WPK, ya kan? Ini kan mesti kita tuh butuh datang dan untuk warnain, untuk jelasin, butuh direct guidance, kita bilangnya ya, direct guidance. Which is sekarang lagi nggak bisa, kita tunda dulu, kita pilih lagu yang lebih simple, yang sederhana, menyenangkan, yang fun, gitu, pop music, ya. Terus di in-person lesson itu bisa pakai backing track yang memungkinkan, ya kan? Kalau di virtual lesson nggak bisa, gitu, karena kan dia ada delay, ya, ada jeda panggilan videonya, ya kan? Jadi di sini bunyinya udah bunyi, sebelah sono bunyinya 3 detik kemudian, ya kan? Atau 5 detik kemudian, atau ngeheng, ya. Jadi jangan diputar backing track dari sini supaya muridnya bisa dengar, nggak bakal bisa sinkron karena ada delaynya. Kecuali kalau kita instruksiin ke muridnya, kamu yang pasang deh di rumah sendiri. Oh ya, jadi dari tempat dia yang dengerin gitu langsung. Dari pakai speakernya atau MP3-nya, kita bisa kirim MP3-nya via WA atau email. Terus kita infoin gitu, tracknya nomor berapa, itu bisa, ya kan? Terus juga di sini in person kita pakai 3D, jadinya 5 senses.
kita punya Ya. 5 indera. Semua indera kita bisa kita gunakan karena ketemu langsung gitu. Betul, sampai kalau anaknya belum mandi juga pulang sekolah kita bisa cium baunya ya. Iya, betul. Dan kan kalau virtual lesson nih sekarang kalau misalnya gue mandi atau enggak, gak ada yang tahu kan, gak ada yang cium baunya kan, ya kan? Iya, benar. Jadi cuman dilihat audio visual aja, cuman Oke. di aja gitu. Oke. Terus kalau kita in person juga dia cue-nya lebih clear ya karena kan direct ya. Ya. Kalau virtual lesson kita harus simple, pendek-pendek dan efektif mungkin. Kalau in person kita bisa demonstrasi. Ya kan demonstrasi sebentar 2 detik, 3 detik anaknya udah nangkep. Langsung bisa. Iya. Kalau virtual Langsung bisa gantian. Ya kan kita harus selain gantian juga kita harus jelasin, kita harus describe a lot. Yeah. Nah, kecuali kalau misalnya kita bisa demonstrasikan juga dengan memasang kamera di atas, kita kelihatan anaknya. Jadi kita bilangnya overhead camera, overhead camera. Jadi kita bisa lihat tooth pianonya, atau bisa ditaruh beberapa angle gitu kan. Kalau misalnya in person kan muridnya bisa observe kan dari berbagai angle kan, mau kakinya pedalnya pencetnya di mana. Kalau di virtual lesson biasanya yang paling efektif adalah one angle dari something. Ya, kalau misalnya dia beberapa angle juga bisa, cuman kadang-kadang muridnya jadi bingung mau lihat yang mana. Karena kan mereka nggak biasa pakai zoom kan, mereka nggak tahu bisa swipe, bisa ganti position, bisa lihat angle-angle-nya. Dan juga kalau in person itu dua-duanya aktif, both semua aktif ya. Kalau misalnya virtual bukannya pasif tapi one by one harus gantian yang dibilang. Karena kalau dua-duanya ngomong nggak dengar apa-apa. Betul. Ya, gitu Glenn. Itu all angles ya. Jadi kita bisa. Nih misalnya, kelihatan nggak sih? Ya kelihatan. Ini dari samping ya? Ya ini dari samping. Bukan overhead ya tapi dari samping. Ya dari side view biasanya gitu kalau bahasnya side view lah. Ya ini juga ada view. Misalnya tuh dari samping. Ini yang tampilan-tampilan dari Zoom tuh. Jadi kita kasih tahu sama orang tua, instruksiin posisinya bisa kayak gimana aja. Ini posisinya seperti ini. Tuh, posisi. Oh, sampai dari ininya juga bisa kita atur ya, dari skornya juga ya. Betul. Kalau memang memungkinkan bisa ya. Tuh kan? Nah. Ya. Nih, yang dari samping ditaruh di pinggir aja. Kalau misalnya pakai headphone juga bisa. Ini kalau misalnya pakai, kita bilangnya overhead. Lazy pot namanya, lazy pot kita pakai. Lazy pot. Jadi taruh dari atas. Ini dari overhead ya, ini dari atas ya. Angle dari atas. Nah, udah nama gue tuh jari hair. Nah biasanya gue begini, jadi waktu lesson, jadi muridnya lihat jarinya. Ini kalau misalnya, nah alat penunjangnya bisa seperti ini. Ini buat mikrofon, tapi bisa dikecil juga. Tuh. Ini buat kitanya atau buat si muridnya nih? Ini buat kitanya? Both bisa ya? Bisa. Ya. Jadi pilihannya bisa macam-macam. Pilihannya bisa pertama kita pakai handphone kita yang paling sederhana. Lalu kita bisa pakai iPad kita. Kalau iPad dia mungkin akan seperti ini. Nih. Tuh. Kalau iPad ini bisa dimasukin. Ya. Jadi kita bisa ngatur angle-nya dengan lebih luas, lebih fleksibel. Betul. Jadi bisa handphone, bisa iPad, terus bisa kalau laptop yang tadi nih. Kalau ini dia udah lebih advance karena laptop biasanya kameranya kurang bagus ya. Jadinya kita biasanya pakai satu lagi webcam yang HD. Resolusi high res. Ya, misalnya kayak gitu. Kalau iPad kita butuh stand-nya seperti ini, stand-nya tepat. Nanti kita bisa improve opsinya, bisa webcam, laptop, dan headset nanti, ya kan? Bisa ada headsetnya. Jadi dengan dilengkapi dengan mic internal, jadinya dia better quality, bukan cuma gambarnya kualitas HD, tapi juga suaranya juga jernih. Kamera ekstra memungkinkan. Jadi kalau misalnya di Zoom kita bisa pakai 2 kamera, bahkan mungkin kita bisa pakai
akun yang lain dari kita sendiri, dari handphone yang lain, ya dari gadget Mhm. yang lain, kita misalnya bisa taruh di kaki gitu. Jadi muridnya bisa lihat pedalnya. Bahkan iya ya, bener ya, gue nggak kepikiran loh. Kita bahkan bisa taruh di bawah ya untuk ngajarin pedal, terutama untuk murid yang mungkin udah agak advance ya. Jadi dia mesti tahu kapan mesti pedaling gitu ya. Cuman itu kan a lot of effort ya untuk pertama. Ya, ya. Jadi balik lagi ke masing-masing guru, mana pilihan mana yang lebih nyaman gitu. Yes. Oke, balik. Lalu Oke. nih, Nah itu poin-poin yang ini ya, yang buat menunjang supaya si murid bisa melakukan online course-nya itu dengan lebih efektif tentang pengaturan kamera-kameranya. Nah kemudian kalau misalnya supaya dia bisa lebih efektif lagi, terus gimana caranya? Ya. Oke, jadi gini kan pasti kan ada kesulitan ya, ada kesulitan, keterbatasan, betul? Keterbatasan kalau belajar online. Jadi kita punya ada do and don't. Do and don'ts-nya. Ya. Oke. Ini supaya dia bisa lebih efektif dalam menjalankan ininya ya, online course-nya. Ini yang kita harus lakukan dan yang jangan kita lakukan ya. Ini mungkin sangat berguna nih kayaknya buat teman-teman nih pasti. Satu, kalau don't adalah no direct contact. Jadi karena Anda tidak dapat secara fisik menyesuaikan posisi dan postur dan teknik, jadi Anda jangan lakukan dengan yang tadi interact, ya kan? Karena nggak bisa diputar, ada jeda. Terus ada no group atau duet activity, ya. Jadi kita bisa lakukan aktivitas yang lain. Misalnya kalau baca not anaknya nggak bisa gitu, misalnya udah lesson terus udah mandek nih gitu, udah nggak bisa konsentrasi anaknya, ya mungkin kita bisa buat game ya. Jadi kita pakai flashcard, misalnya sudah begini, gitu, ini apa gitu, terus ini not apa, kayak gitu. Jadi kayak permainan gitu, kayak teori gitu, main teori. Betul, bisa pakai flashcard. Udah itu kita bisa pakai app gitu. Aplikasi yang gue pernah kasih lihat tuh di yang kayak pencet itu. Betul. Bahkan juga ada sebenarnya yang buat skill, bukan hanya musik club, tapi banyak sekali. Jadi app untuk musik yang bisa dilakukan gitu. Lalu jangan kasih repertoire yang sulit-sulit yang tadi seperti dibilang ya, tunda dulu software temper klaviernya, ya ganti dengan repertoire yang lebih memungkinkan. Lalu please do, satu, cue-nya harus jelas, singkat, padat, jelas cue-nya. Biasanya cue buat si anak ya, instruksi buat dia. Kita kasih instruksi sederhana mungkin biasanya, ya kan? Tapi dalam kondisi seperti ini online, Anda harus lebih detail lagi, lebih fokus lagi, lebih jelas lagi, lebih efisien daripada kita ngajar in person. Ya. Terus gurunya juga harus lebih aktif jadinya. Kita mungkin harus tanya gitu, ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak? Terus muridnya diem aja. Dan lebih aware kayaknya ya. Dan kita mesti lebih aware, mesti ngelihat bahasa tubuhnya dia. Kadang-kadang kalau kita ketemu langsung kan kita udah bisa lihat dengan jelas gitu. Kalau ini kan kita benar-benar mesti konsentrasi. Oh ini dia bingung apa enggak nih? Dia ngerti apa enggak nih? Jadi benar-benar mesti observasinya lebih dari yang biasanya ya. Iya. Misalnya kayak banyak murid yang gue lihat sih kebingungan. Kalau terutama murid yang kecil-kecil. Kalau anak yang udah dewasa sih nggak kebingungan ya. Tapi murid-murid yang kecil kebingungan. Ini gue disuruh ngapain gitu kan, dengan online ini gue tatap muka begini gue suruh ngapain gitu, apa yang harus gue lakukan. Bahkan dia suka kalau ada mamanya di situ, dia bingung, dia kedatang mamanya. Gue tanya kenapa, iya miss, anaknya tuh nggak tahu harus ngapain. cuma diliatin doang gitu kan. Nah jadi maksudnya di sini, padahal maksudnya kan kita suruh copy gitu. Nah jadi kita mainin, terus di copy, mainin lagi, copy lagi gitu kan, untuk ngajarin sesuatu yang baru misalnya. Nah, tapi kita harus mendeskripsikan, menginstruksikan itu. Jadi jangan cuma kita main terus suruh ngapain, bingung kan. Kita kalau lagi contohin, kita bilang
ini Miss main ini, coba di copy ya gitu, coba sekarang gantian kamu yang main kayak gitu. Terus makanya yang tadi diposisikan gadgetnya penting banget agar bisa murid itu bisa lihat fingering dengan jelas secara close up dari kamera overhead, karena itu akan menggantikan demonstrasi yang tadinya ada di in person, yang tadinya nggak mungkin di online, tapi jadi mungkin ya kan, karena ada kamera overhead itu. Kalau nggak kelihatan itu akan sulit ya dengan secara verbal aja. Terus yang ketiga adalah be sensitive, be active, ya. Belajar mendengarkan yang tadi seperti Glenn bilang dan tepat terhadap situasi. Gunakan berbagai gesture kita dalam upaya menjelaskan maksudnya. Misalnya, bagian tertentu dari lagunya kita nggak bisa cuma ngomong bar tiga, gitu, nggak bisa. Mungkin kita harus kasih partiturnya kan, nunjukin, ini loh partitur kita deketin yang ini, gitu kan. Iya. Gitu. Gurunya harus lebih engaging, lebih aktif ya, lebih kreatif. Jadi kita deketin bukunya ke arah gadget nih. Ini maksudnya ini loh, ini apa? Maksudnya Miss, ini tanda apa? Gitu. Terus kita bisa juga gunakan fitur share screen kalau lagi jelasin. Bisa pakai wide screen, kita bisa doodle, ya kan? Bisa kita suruh muridnya, yang ini di screenshot. Nah, terus atau bisa juga picture on picture, like this is the picture on picture. Ini bisa kalau di Zoom juga. Jadi ada kayak presentasi gitu. Betul, jadi kita lagi jelasin, terus gurunya kelihatan kan, nih lagi jelasin seperti ini. Dibandingkan kalau misalnya cuma satu angle aja. Kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah plan B. Jadi, jadi gini, kenapa ada plan B? Saat ini lagi ini plan B maksudnya kalau misalnya ini nggak jalan gitu? Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya kondisi online itu sulit. Karena nggak ada materi yang teaching online yang solid sebelumnya. Sebelum kita ngalamin COVID ini. Nggak pernah ada. Jadi pelajaran materi yang digunakan di online lesson itu adalah materi yang real time yang kita lakukan, yang real time, in person lesson. Makanya jadi sulit. Karena kan materi itu kan harusnya dibawakan dalam 3D. Nah, sekarang kita cuma punya 2D. Sulit kan? Nah, kalau misalnya nggak bisa ya gimana? Ya gurunya harus kreatif, gurunya harus aktif sodorin aplikasinya, sodorin videonya nih. Kamu liatin videonya, Miss kirim video. Instruksinya kayak gini. Ya kamu liatin dong videonya. Miss kasih link YouTube. Miss kasih misalnya PR-nya gini, diwarnain bukunya apa, ya kan, terus dicoret-coret kalau misalnya lagi terangin. Supaya kalau misalnya dia punya video ya, 24 jam dia mau mandi, sambil mandi juga dia bisa lihat videonya ya. Gitu. Dan yang seperti yang tadi gitu, kita punya opsi video lesson. Video lesson ini adalah alternatif yang paling baik menurut gue saat ini untuk menggantikan panggilan video yang real time yang gagal. Ya, jadi Anda meminta bisa submit siswanya untuk mensubmit videonya itu atau rekaman audio, ya tentu saja video lebih baik ya. Ya, terus foto misalnya PR-nya via Google Classroom misalnya, itu portfolio digital seperti kita sudah bicarakan di sebelumnya. Lalu gurunya bisa kasih feedback, komentarnya bentuk text message, ya kan, bisa email, bisa apapun lah gitu, dipakai semua channel ya, supaya muridnya itu tetap masih bisa belajar. Lalu yang terakhir adalah keep it fun and spicy. Jadi seperti yang tadi, bisa dipakai lagu yang lebih sederhana, lebih menyenangkan, lebih fun, easy listening, tidak terlalu sulit, ya kan? Something fun instead of heavy material, lagi-lagi scale, ya kan? Lagi-lagi exam pieces. Di masa kayak gini nggak bisa kita ngomongin scale. Stres loh, ya kan? Iya kan? Harus yang fun, yang mereka bisa mainin dengan senang gitu. Betul. Dan yang memungkinkan untuk dimainkan. Lalu kita juga bisa pakai apps ya, apps yang tadi Musiclock, Piano Adventure punya apps-nya sendiri. Juga punya app sendiri. ABRSN sendiri juga punya oral trainer namanya, ya kan?
any channel, ya, any app, pokoknya anything yang kamu pikiran sebelumnya itu kita sodorin ke murid. Nah, sulitnya adalah bagaimana mengajar dengan keterbatasan dimensi yang tadi 2 dimensi itu ya. Iya. Satu, jadi ada 6. Satu, make sure they are ready and focused. Ini yang sulit, yang seperti Glenn bilang. Anak kecil bagaimana bisa disuruh ready and focused? Ready and focused di sini adalah paling tidak mereka siap materinya. Bukunya udah ada, alat tulisnya udah ada. Terus mereka juga on time, udah ada di pianonya atau di instrumennya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ya kan? Ada misalnya sekarang udah jam 3 misalnya, penjajahannya jam 3. Aku belum siap nih, aku masih mandi. Ya elah. Iya. Kabar gitu kan, masih mandi. Atau lagi main. Itu switching anak kecil dari pola pikir main sama mau belajar itu lu butuh waktu. Ini gue pengalaman sama si Levin aja, kalau dia mau les online, gue mesti siapin minimal setengah jam dia udah selesai main, kalau enggak dia akan susah banget konsentrasi. Betul. Nah jadinya memang biasanya gue juga jadi ada yang namanya persiapan untuk belajar online. Jadi persiapan sesi online itu sama seperti kayak in person lesson ya. Namun yang disiapin tuh beda. Kalau misalnya in person lesson biasanya kan murid-murid siap-siap menuju ke tempat les. Iya, betul. Bawa buku, bawa pensil, penghapus, memakai baju rapi, ya kan? Jangan pakai kaos kutang. Udah mandi, wangi, bawa buku pelajaran. Sekarang murid nggak harus traveling lagi. Udah di rumah, nggak usah macet-macet lagi, nggak bakal telat lagi, ya kan? Kirain nggak bakal telat. Tapi harus. Tapi ternyata telat juga. Iya, telat juga, gitu kan? Tapi harus siapin gadgetnya, bahkan lebih telat daripada telat macet. Iya. Harus siapin gadgetnya dalam keadaan fully charge. Ya biasanya kan ada murid yang baru masuk online, Miss, mati. Tinggal 2%. Hah? 2%? Apa kabar kalau 2%? Aduh. Ya kan? Iya. Ya. Itu paling cuma 5 menit, 10 menit udah mati. Mati gitu. Terus parasnya bilang, Miss, kalau besok lagi gimana? Iya. Udah ada schedule lain nih. Itu lagi, nunggu lagi. Terus bagaimana kan gadgetnya, ya kan? Anaknya jadi harus siapin gadget, harus posisiin gadget, buka Zoom, masukin meeting ID. Nah, jadi itu bedanya online sama itu. Tapi butuh persiapan seperti yang Glenn bilang. Jadi selalu butuh, kalau gue butuh, benar sekitar 30 menit. 30 menit biasanya gue bilang, ini nanti jam segini ya lessonnya. Oke nih, saya cek anak saya sudah buat PR-nya atau belum, gitu kan. Saya suruh dia bukunya disiapin, disuruh laptopnya disiapin, gitu. Ya. Jadi terus yang tadi yang make sure they are ready and focused itu susah. Ya, itu yang penting sih mindsetnya soalnya. Betul. Mindset dari main ke belajar itu butuh waktu sekali. Betul. Yang kedua adalah speak gentle but provoking. Apa tuh? Speak gentle, jadi kita bicaranya jelas, tidak tapi kita bisa bisa menggelitik anak supaya dia itu punya gregetnya untuk cobain, untuk main, untuk coba latihan, untuk praktis. Susah, nggak semua guru bisa. Ya itu butuh pengalaman itu kayak gitu. Betul kali. Yang ketiga, ya tadi masih sama jadinya keterbatasannya. Sekali lagi jangan dikasih lagu susah-susah, tunda dulu ya. Lalu yang keempat adalah no duet real time pieces. Lalu yang kelima, get help from parents. Ini juga penting. Ketika gue butuh orang tua. Mentok, nggak bisa lanjut lagi. I need the parents. Biasanya gue meminta kalau misalnya anaknya masih kecil, parents-nya tuh ada di situ paling nggak. Kalau misalnya, ya mereka nggak perlu nongkrong 24/7 di situ, tapi kalau misalnya anaknya butuh bantuan, dan pasti anaknya butuh bantuan dan selalu ngalamin problem ya, entah suaranya nggak kedengeran atau apa. Nah, itu kita minta bantuan, tolong dong ibu ininya diposisiin kayak gini, karena misalnya ternyata waktu diposisiin di pinggir gadgetnya bergerak kan, atau gadgetnya jatuh gitu kan. Nah, butuh parentsnya yang ngeletakin lagi, udah kelihatan belum ya jarinya gitu. Ya. Terus
kadang-kadang pencet kan suaranya jadi mati gitu, mikrofon off misalnya. Tuh, terus yang terakhir adalah gunakan alat bantu ya, be kreatif di video lesson dan apps yang tadi. Itu paling enggak. To do and online music lesson. Oke, Jal. Ini kayaknya kita waktunya sudah mulai masuk ke yang sesi tanya jawab. Ini nggak kerasa udah 40 menit loh kita ngobrol. Ini kita buka dulu sesi tanya jawab biar teman-teman mungkin pasti banyak sekali yang mungkin pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Dan pasti banyak yang kasus-kasus pribadinya mungkin juga mereka alamin sendiri gitu. Nah mungkin jadi teman-teman musik ini mungkin musik lover, kalau ada pertanyaan silahkan yang udah join. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan ke Jelia ini kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Oke, sambil ini kita nunggu, saya sapa dulu teman-teman mungkin yang sudah hadir, siapa aja, lumayan banyak ya. Oke, oh ada orang ini juga, ada orang sinfoni, ada Hilda ada nih. Oke, oh Agung, ada Agung, ini banyak guru-guru juga nih saya lihat, musisi-musisi nih. Hai Zain. Ada papanya Kenzo, halo Om Glenn, halo. Wah, ada piano teacher, ada Nirma, orang Sinfonia, Mbak Vina juga ada. Ini banyak ternyata ya. Hai Nalia Kantata, Ibu Tirsa. Oke, belum ini belum ada yang bertanya mungkin ya, sambil menunggu mungkin kalau gitu saya ini dulu ya, kasih informasi tambahan dulu ya. Buat music lover semuanya, buat teman-teman, ini IG Live hari ini kita membahas tentang musik. Setiap hari Jumat itu pasti selalu berhubungan dengan musik. Nah hari ini kita kedatangan tamu, bukan ibu sih, gue panggil aja Jelia aja lah ya. Kalau ibu-ibu kan biasanya udah tua banget gitu ya, ini masih muda. Jelia Megawati Heru, seorang musisi, pianis, seorang educator. Ya, beliau lagi sharing tentang bagaimana kita mengajar online musik. Tapi ini bagian part 2-nya, karena part 1 kita kemarin udah belajar tentang konsep-konsepnya. Hari ini kita belajar tentang detailnya pelaksanaannya. Jadi kalau yang udah lihat dari tadi, itu kasih dilihat sampai angle-angle kameranya kita belajar. Tuh yang enaknya seperti apa. Oke, nah untuk besok, ini sekedar informasi buat teman-teman mungkin music lover, kita akan ada IG live lagi juga jam 8 malam hari Sabtu itu dengan teman saya Bro Gilang. Bro Gilang itu kita akan ngobrol-ngobrol tentang audio, karena jatuhnya audio itu hari Sabtu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih perbedaannya audio di HP atau handphone atau smartphone dengan audio dengan yang khusus untuk dedicated player atau DAP, digital audio player. Itu. Nah, kita akan bahas itu semua. Oke, teman-teman mungkin music lover yang masih ada di sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini ada Koheri Bank join. Halo Koheri. Andini katanya. Naomi Yai. Tadi kan ada bahas tentang announcement itu caranya gimana ya? Nah, ini mungkin agak ketinggalan nih. Mungkin sedikit di refresh lagi Jel tentang announcement ke orang tua kan tadi tuh ya. Ya, announcement itu jadi pengumumannya biasanya dari sekolah musik sih. Tapi kalau misalnya bukan dari sekolah musik, secara pribadi guru private, ya Anda juga bisa, menurut saya yang paling baik adalah personal approach. Jadi bagusnya kita tuh ngomong heart to heart ya ke murid, ke orang tua muridnya tentang masalah apa itu belajar musik online. Terus kita yakinkan belajar musik online itu bisa gitu, walaupun tidak seperti in person ya, karena tidak ada yang bisa menggantikan in person lesson. Tuh in person lesson tuh kayak apa, online ini kayak long distance relationship. LDR. LDR, ya. Jadi kalau misalnya ya kan kita lebih mendingan ketemu 10 menit kan dengan Yaya daripada 30 menit video call, betul? Iya, betul. Kan, rasanya. Betul. Jadinya tapi kita bisa punya alternatif ya untuk pelajaran musik online supaya ini berhasil. Kan LDR juga begitu kan? Benar nggak, Glenn? Gimana caranya hubungan ini berhasil gitu kan, walaupun misalnya gitu. Ya
ya kan. Nah, jadi announcement itu bisa melalui email ataupun message pribadi maupun media sosial. Tadi di email itu ditekankan manfaat dari pelajaran musik online itu kenapa. Terus penjelasan singkat bagaimana prosedur pelajaran musik online yang ditentukan, ya kan. Biasanya dari policy atau kebijakan sekolah musik pasti punya, misalnya pakai Zoom gitu semuanya, atau pakai apa, itu tentang announcement. Oke. Ini ada Lose Horn 2812. Selamat malam Mas Glenn, selamat malam Miss Jelia. Oke, selamat malam Lose Horn 2812. Oke, masih ada lagi mungkin yang ini ada Natalia Kantata Music School. Apakah Nalia? Ya, Nalia Kantata Music School kan. Ibu Tirta mau nanya Kak. Oke, teman-teman mungkin masih ada yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada mungkin gue aja dulu yang nanya-nanya Jal. Okay. Karena kan gue walaupun gue juga ngajar, tetapi gue kan juga punya anak yang perlu dipersiapkan nih. Yang itu yang tadi gue memang salah satu poin yang gue sempat agak bingung itu ya sama seperti yang lo bilang semua itu terjadi gitu. Apalagi anak gue kan, ngomong-ngomong Levin hari ini ulang tahun loh, baru 6 tahun di hari ini. Oh ya? Oh, happy birthday. Udah tidur kayaknya dia udah masuk kamar. Oke, itu yang pertama. Itu anak gue itu si Levin itu susah banget untuk disuruh diem. Jadi pasti dia selalu karena dia anaknya aktif, dia pasti selalu harus melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya dia duduk di depan kamera gitu ya, depan gurunya gitu, pastilah dia ngoprek sana, ngoprek sini gitu. Dan selalu dia bawa mainan. Nah, kira-kira gimana itu, Jal? Apakah memang boleh nggak sih dia bawa mainan gitu? Atau misalnya mending jangan, kita ajarin dia, oke, lu harus konsentrasi kayak gitu. Tergantung ya, Glenn. Soalnya kan setiap anak tuh lain-lain ya. Jadi aku nggak tahu mainan itu seberapa pentingnya buat dia. Kalau misalnya mainannya itu dia mau enak gitu loh. Oke, bawa aja dulu untuk sementara. Tapi kan pelan-pelan mesti kasih tahu. Repot juga ya kalau misalnya bonekanya dibawa kemana-mana gitu kan, bikin malu aja. Iya. Owner bawa-bawa boneka. Tapi emang iya sih. Gimana caranya bisa main musik kalau misalnya bonekanya dipeluk-peluk terus? Ayo. Iya. Ya biasanya sih sama ininya gue, udah taruh di depan dulu, kamu main dulu gitu. Iya. Ya, jadi itu balik lagi orang tuanya harus ada sih. Menurut gue sih orang tuanya, Glenn-nya harus ada ketika dia ya. Gue pasti selalu dampingin sih, karena memang dia kalau begitu dia sendiri, entah itu tiba-tiba mic-nya jadi mati, di mute sama dia, entah dia itu. Itu kadang-kadang udah gurunya kadang-kadang stres gitu. Gue curiga mungkin gurunya ada yang nonton juga di sini nih. Ya, kalau kita nggak maksudnya kita tidak observasi, anaknya nanti bisa zoomnya tuh di bawah piano ya, situ di kolong. Iya. Di kolong meja gitu. Tiba-tiba kameranya entah di mana gitu, udah di mute sama dia, diputer-puter. Nah, atau dibuka gamenya. Iya. Mainannya dibuka. Nah, gitu. Jadi memang betul. Memang tergantung orang tuanya. Ini untuk berhasil makanya gue bilang get help yang tadi. Get help dari parents, dari guardiannya, dari siblingsnya mungkin yang lebih tua yang bisa bantu. Karena kita lagi gak ada siblings juga bisa ya untuk misalnya kakaknya ada yang misalnya umurnya 2-3 tahun di atas, ternyata itu bisa bantu. Biasanya sih yang paling tidak kakaknya itu misalnya udah grade 2 gitu, terus adiknya baru mulai belajar, baru bergambar-gambar gitu kan. Terus dia kalau misalnya kita ngomong touchline gitu, nggak tahu kan touchline yang mana ini loh. Iya. Kalau nggak tahu adiknya, ya biasanya sih. Kadang-kadang soalnya bahkan kakaknya lebih pintar dari orang tuanya, karena orang tuanya mungkin nggak les musik kan, kakaknya mungkin udah lebih duluan. Betul. Okay. Ini ada beberapa tips juga ya untuk kalau misalnya checklist, kalau misalnya mau music online tuh gimana kan ya, online music lesson. So gadgetnya itu suka mati-mati kan biasanya, cuma 2% baterainya, nah itu harus fully charge. Atau gadgetnya lebih baik yang ada power supply-nya, misalnya seperti laptop atau desktop, ya kan.
Lalu kita ajarin setting gadgetnya seperti apa dari samping. Lalu kita juga suruh mereka siapin materialnya apa. Materialnya book, pencil, eraser, semuanya udah ada. Jadi jangan dia cuma tahu duduk aja terus oke, dibuka bukunya. Buku yang mana ya, Miss? Bentar cari dulu, gitu kan. Nyarinya 15 menit, udah ketemu belum? Mami, di mana bukunya? Gitu kan. Ya elah, gitu kan. Kapan mulainya, gitu kan. Terus sharing platformnya apa. Jadi itu orang tuanya yang harus bantu, ya. Nggak semua orang tua masalahnya mau bantu. Dan sebenarnya nggak bisa, harus bantu di saat seperti ini. Karena anak kecil belum bisa ya meeting ID, gimana caranya. Terus cek internet connection, ternyata nggak bisa. Terus apa yang harus dilakukan ketika nggak bisa, ya kan? Terus yang tadi seperti dibilang, start the meeting on time. Nah, sebelum jamnya itu, ya setengah jam sebelumnya, kita udah siapin, 30 menit lagi nih, mulai kelasnya. Disiapin bukunya, disiapin PR udah dibuat belum, gitu. Dan juga, bagusnya take notes, gitu kan? Take notes. Kalau misalnya ada parents-nya atau enggak anaknya, kita suruh take notes. Nih, di sini ada repeat slide. Coba kamu highlight di sini, take notes. Dan ada juga beberapa orang yang meminta untuk record the meeting. Nah, itu harus di info sebelumnya supaya fitur record itu bisa dinyalain. Jadi kita nanti di kita punya video lengkap dari meeting proses belajarnya itu. Oh, dan itu menarik kok sebetulnya, ya kan? Lalu ini juga penting untuk mute notifikasi dan silent electronic device, ringtone-nya. Ntar kan tiba-tiba ada Tokopedia. Iya benar, gue pernah ngalamin kayak gitu, tiba-tiba ada iklan di tengah. Tokopedia. Iya benar. Ada yang bunyi-bunyi gitu. Nah, terus juga yang tadi kan kalau misalnya eliminate distraction. Distraction ini apa? Distraction ini gue pernah waktu ngajar online tiba-tiba ada bunyi kenceng banget. Itu bunyi apa sih? Gue tanya. Oh, ada tukang AC nih, AC-nya lagi dibersihin. Ya. Oh. Kan. Lagi ada tukang di rumahnya. Ya, terus anjingnya ngomong-ngomong. Nah, jadi harus dipinggirin. Dan itu adiknya lari. Jadi handphonenya jatuh misalnya kayak gitu. Nah, itu distraction seperti itu harus dieliminasi. Jadi ruangan itu bagusnya diamankan ya. Selama pelajaran berlangsung. Oke. Nah, ini ada dari Jenny Liusilia. Buat saya ABG guru ngajar online segitu tidak enak. Toh saya khawatir murid dan orang tua keterusan, jadi suka online dan nggak mau balik ke person lesson lagi. Nah ini lebih hebat nih, jadi udah keterusan online, dia malah lebih suka online katanya. Oke, ini ada lagi yang tadi Lose Horn 2812 yang tadi, apakah latihan jari seperti Smith Hunon tetap diajarkan ataukah ditunda dulu? Karena saya merasa cukup sulit mengajari posisi jari secara detail lewat les daring. Nah ini gimana, Jal? Tergantung, semuanya ini tergantung, nggak ada jawaban yang pasti ya gitu. Yang tahu kondisi muridnya adalah Anda sendiri kan. Apakah kalau itu sulit banget yang seperti dibilang dan itu membuat stres, ya apa gunanya gitu saat ini? Mendingan cari lagu lain lagi yang lebih simpel, lebih sederhana, dan ada kan bidang-bidang lain yang bisa dipelajarin nggak mesti Hanon atau Smith saat ini, ya kan? Oke. Tapi kalau misalnya positif gurunya bisa ngajar, kan sekali lagi tadi kan dibilang guru itu ada yang harus bisa suaranya itu harus apa ya, harus gentle tapi bisa provoke gitu kan, harus bisa menggelitik muridnya supaya muridnya tuh mau melakukan itu walaupun ini sulit banget karena 2D. Tapi itu butuh jam terbang yang tinggi. Kalau misalnya Anda tidak bisa lakukan itu, ya jangan. Pilihlah lagu-lagu yang lebih yang safety. Iya. Jadinya gurunya nggak stres, muridnya juga nggak stres. Kalau misalnya kasih Smith sama Hanon, kelasan juga saya nggak mau disuruh online. Nggak mau gitu. Menolak online. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Jal.
Dari Glisania. Malam kalau boleh minta tolong dibahas lagi dikit tentang apps untuk menunjang materi mengajar dong. Yang apps-appsnya tadi dia kayaknya. Apps-nya bisa, tadi Music Club ada di Instagram saya juga, bisa dilihat ada postingannya tentang Music Club. Terus juga ada apps untuk skills, nanti mungkin stay tune aja di Instagram, nanti saya share tentang apps-nya apa aja yang cocok untuk diajarkan ke murid dan menarik untuk dilatih gitu kan. Nanti ada di Instagram, tunggu aja. Tapi yang lain dari EBRSM ada namanya Oral Trainer. Ya, Oral Trainer gue tahu tuh. Nah, terus dari Rockpool juga ada gitu. Ya, dari Musik Guru itu ada untuk lagunya bisa dicepetin, dilambatin ya untuk berlatih juga. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir kayaknya Jel, karena waktunya kita udah mepet sekali. Apakah mengajar online akan efektif untuk anak-anak usia dini untuk pertama kali belajar piano? Nah, gimana nih Jel? Ini jadi anaknya mungkin masih dini, terus belum pernah les sama sekali. Tidak bisa. Oke, jawabannya tidak bisa. Sangat sulit, butuh effort. Sangat sulit. Karena gini, kalau misalnya kita dalam pelajaran yang in lesson aja sulit setengah mati untuk membuat anak itu bisa fokus, apalagi kalau misalnya kita cuma 2 dimensi, maaf aja gitu, tidak bisa. Ya, untuk yang usia dini ya, untuk anak usia dini, jadi mungkin di bawah 5 tahun gitu ya. Oke, itu jawabannya ya. Oke, kayaknya sih waktunya udah mepet, kayaknya mungkin kita udah mesti closing, Jel. Saya lihat sih waktunya kayaknya paling tinggal 1 menit kita. Oke, kita closing aja. Mungkin statement akhir lah dari Jelia mungkin buat teman-teman semuanya. Oke. Online adalah salah satu fitur pendidikan musik masa depan. Elemen virtual akan ikut bermain di setiap bidang seni. So, get ready. Nah, gue mungkin mengakhiri dengan pantun ya. Sawah lebar ditebar benih, asik memandang di celah kubah. Belajar online berletih-letih, musik terpandang setelah wabah. Cakep. Situasi apapun, bagaimanapun beratnya, harusnya tidak menghentikan pekerjaan dan profesi Anda. Hidup ini terus jalan kok, dan kita harus tetap hidup dan berjuang. Dan di mana ada kesulitan pasti ada jalan, di mana ada keterpurukan, di situ ada peluang. Yang penting Anda tidak kena COVID. Stay safe and healthy. Amin. Oke deh Jel, terima kasih banget buat waktunya hari ini, sharingnya bagus banget. Dan gue suka banget karena lu ada idenya, ada poin-pointernya dan ada slide-nya. Jadi kita bener-bener jelas banget bisa ngelihat macam-macamnya ini. Oke, thank you banget Jelia buat teman-teman semuanya yang nonton. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi panduan buat teman-teman yang memang sekarang lagi online atau mungkin lagi mempertimbangkan untuk online. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi Jelia, thank you. Dadah. Bye.